سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء. Tahu nggak apa musibah paling besar dalam hidup kita? Musibah paling besar dalam hidup kita itu ditolak sama Allah. Itu musibah paling besar dalam hidup kita. Kayak yang kita baca tadi di dalam surat Al-Munafiqun, ketika mereka berkata di hadapan Nabi Muhammad SAW, "Nashhadu annaka innaka la Rasulullah." Kami bersaksi engkau itu benar-benar Rasulullah. Kata Allah, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah juga tahu kamu rasulnya, dan Allah tahu kalau orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta. Jadi hal yang paling menyakitkan, hal yang paling rugi, hal yang paling ngenes, hal yang paling sedih, hal yang paling musibah besar dalam hidup seorang manusia itu adalah bukan ditolak oleh orang yang dia kecengin, bukan ditolak oleh mertua yang dia datang baik-baik untuk melamar gara-gara kurang modal, gara-gara kurang dalil, gara-gara kurang meyakinkan. Bukan itu musibah yang paling besar, itu musibah tapi masih kurang besar. Apa yang paling besar? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan semua kebaikan dunia. Dan siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan semua kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang mendapatkan Allah? Dalam tanda petik ya. Arti mendapatkan Allah itu mendapatkan ridha Allah, dapat like dari Allah, dapat perhatian dari Allah. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan semua kebaikan di dunia dan akhirat. Inilah musibah yang paling besar, teman-teman. Kayak Allah berfirman di dalam Al-Baqarah yang saya sering ulang-ulang, ketika ada orang yang bilang, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada hari Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Atau di dalam akhir surat Al-Hujurat, ketika orang-orang munafik mengatakan mereka beriman, mereka masuk Islam, kata Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Ini artinya teman-teman ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolak seseorang? Padahal dia mengatakan kalimat yang baik. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau Rasulullah. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman? Kenapa Allah menolak mereka, teman-teman? Padahal ucapan mereka baik. Mereka enggak mengatakan Allah itu maunya apa, Allah itu enggak fair, Allah itu enggak adil, Allah itu kikir, Allah itu tangannya terbelenggu seperti kata-kata orang Yahudi. Mereka enggak ngomong kayak gitu. Yang mereka ucapin itu baik. Kenapa ditolak oleh Allah? Karena Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan kalian, Allah enggak melihat harta kalian, Allah enggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian. Maksud qulub di sini niat. Karena banyak yang salah paham juga, teman-teman. Ada yang mengatakan, udahlah, gak usah terlalu fanatik. Yang penting kan hati. Allah kan ngelihat hati. Maksud ngelihat hati ini bukan ngelihat
organ yang bernama jantung. Yang maksud melihat hati ini bukan melihat apa yang kita rasain, bahagia, nggak bahagia, bukan. Maksud walakin yanzuru ila qulubikum ay yanzuru ila niyatikum. Maksud melihat kepada hati itu adalah Allah melihat ke dalam niat kalian. Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur bahwa kalian benar-benar beriman, atau itu hanya basa-basi? Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur karena benar-benar yakin berserah diri kepada Allah, atau itu hanya modus supaya ditolong oleh Allah, kemudian besok kalian akan meninggalkan Allah setelah mendapatkan kebaikan itu? Allah Maha tahu. Sehingga Allah mengatakan di surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget apa yang ada di dalam dada kalian. Buat Allah, bisikan hati kita sejelas teriakan lisan kita. Gak ada bedanya. Kita teriak pakai mic, kita katakan bohong, saya gak percaya sama Allah. Lalu kita teriakan dengan hati, kita berbisik dengan hati, dengan sepelan mungkin, saya gak percaya sama Allah. Itu suara hati dan suara mulut kita, lisan kita di sisi Allah sama, gak ada bedanya. Gak ada cerita kalau dengan mulut kita bilang, ya Allah saya percaya kepada Engkau, saya berserah diri kepada Engkau, Allah dengar. Giliran dalam hati kita bilang, enggak sih sebetulnya enggak gitu-gitu amat. Apa? Allah enggak kayak gitu. Karena Allah mendengar isi hati kita sejelas mendengar suara dengan lisan kita. Sangat jelas. Sehingga ketika ada Nabi yang berdoa dengan suara yang lirih, Nabi siapa? Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya, suara yang lembut, pelan, lirih, tidak ada yang mendengar seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dengan jelas. Bahkan kalau suara itu tersembunyi di dalam lautan yang gelap, lebih dalam daripada Danau Toba, gelap banget nih. Karena nggak mungkin ikan haut, ikan paus hidupnya di perairan yang dangkal, nggak mungkin. Dia hidup di perairan yang dalam, yang mungkin kedalamannya di bawah 1 kilometer. Bahkan kalau seseorang kemudian ditelan ikan haut, ikan paus, lalu ikan paus itu membawanya ke dalam lautan, di dalam samudra, tiba-tiba orang yang di dalam perut ikan itu bersuara, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pelan sekali suara itu terdengar dengan jelas di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Sehingga apa yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah, teman-teman? Bukan ucapan kita kurang fasih, bukan bacaan Al-Quran kita kurang makhraj, kurang bagus tajwidnya, bukan ketika kita sholat gerakan kita kurang sempurna, bukan. Tapi hati kita yang kurang ikhlas, itu penyebab seseorang ditolak.